Saudara sekalian, Shalom. Kembali berjumpa di dalam video pastoral. Saudaraku, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, saya sangat yakin bahwa kita suka dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa menarik hati kita, sesuatu yang memiliki nilai yang membuat hati kita senang. Oleh sebab itu, banyak orang suka dengan yang namanya lukisan, banyak orang suka dengan musik, banyak orang suka dengan pemandangan, banyak orang suka dengan berbagai keindahan lainnya. Semua itu menunjukkan bahwa hidup di dalam dunia ini, sebagai seorang manusia, kita suka dengan yang namanya keindahan. Tetapi saudaraku, di dalam menjalani kehidupan setiap hari, saya yakin kita pasti menemukan ada juga banyak hal-hal yang tidak indah. Ada juga banyak hal-hal yang bahkan begitu menyedihkan dan menyakitkan. Kenyataan hidup memberitahu kita bahwa tidak selalu hidup ini indah. Bahkan di balik keindahan-keindahan yang kita lihat, di balik kebersamaan-kebersamaan yang menyenangkan, kita seringkali menemukan adanya duka cita, dan ada juga yang namanya kesusahan dan kesedihan, sehingga membuat hidup kita tidak lagi indah. Itulah hidup. Hidup adalah sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan keindahan dan ketidakindahan. Keindahan dan ketidakindahan menjadi dua polar atau dua kutub yang saling tarik-menarik di dalam kehidupan kita, yang menghasilkan pergumulan yang besar, menghasilkan pertanyaan mengapa, menghasilkan kesedihan, keputusasaan, dan begitu banyak kekecewaan lainnya. Nah, saudaraku, sebagai anak Tuhan, kita juga hidup di dalam dunia yang tidak ideal, yang tidak indah, yang penuh dengan kesusahan dan kesedihan, dan saya yakin di dalam hati kita tetap ada harapan untuk mencari yang namanya keindahan. Di dalam pergumulan inilah, saudara, kita perlu untuk memiliki sebuah sudut pandang yang tepat agar hidup kita dapat tetap berjalan di dalam keindahan yang sejati. Saudara, sudut pandang yang perlu kita miliki adalah sebuah sudut pandang firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang mengasihi Dia. Itulah yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Saudara, sudut pandang ini akan membantu kita untuk tidak lagi melihat kepada keindahan-keindahan yang sementara, seperti pemandangan, seperti pakaian, kesenian, dan lainnya. Tetapi sudut pandang ini akan membantu kita untuk mencari makna di balik kesusahan kita, di balik penderitaan kita, di balik pergumulan kita. Kita mencari sebuah makna, yaitu mencari karya Tuhan yang turut bekerja melalui semuanya itu. Sehingga ketika kita menemukan bahwa ada Tuhan yang bekerja, yang merancangkan kebaikan di dalam hidup kita, disitulah kita mengalami yang namanya keindahan yang sejati. Saudaraku, ini tentunya tidak mudah, karena seringkali pergumulan, kesulitan, tekanan itu menggerus iman kita dan membuat kita tidak lagi bisa memandang seperti itu. Oleh sebab itu kita perlu latihan. Kita perlu membaca firman Tuhan, kita perlu membaca kembali ayat ini dan menjadikan ayat ini sebagai sebuah cara pandang. Sehingga yang kita lihat bukan lagi kesulitan, tetapi kita lihat ada Tuhan. Dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam kesulitan-kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi. Itulah keindahan yang sejati. Saya berdoa, kiranya seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan tahun-tahun kita mengikut Tuhan, cara pandang kita bisa diubahkan, sudut pandang kita bisa semakin tepat, dan kita bisa melihat ada Tuhan di dalam kesulitan dan pergumulan hidup kita, sehingga kita tetap bisa mengalami keindahan hidup di tengah pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan memberkati kita, menyertai kita, dan menguatkan iman setiap kita.